Kembali lagi di Bego Teknologi. Wow, kayak capek banget, Pak. Iya nih, saya tadi kita habis bulutang, Iya. ya kan? Lalu ditarik oleh Rodi Situmorang alias DKIB. Betapa bodohnya dia. Saya ke PRJ, gak mandi, habis bulutang, kaki pegal, lapar, bau badan, bau rambut, bau mulut, semuanya bau. Gitu. Tapi ada yang nggak bau sih. Apa tuh? Di Poco sebenarnya. Karena ternyata Poco beneran laku banget sebenarnya. Wah, itu nggak tuh. masuk di akal. Jadi orang-orang yang marah-marah kayak itu Instagramnya hilang gimmick lama. Ih, drama banget. Nggak tahu gitu. Akhirnya beli juga. Iya, nggak boleh. Memang marah-marah nggak akan merubah sebuah brand gitu ya. Jadi ya gue sih rasa ini adalah salah satu kecerdasan sebuah brand sih. Ini kita nggak jilat-jilat Poco loh. Ya udahlah itu cara satu cerdas sih. Menurut gua Poco itu kayak the best marketing di 2023. Iya, Itu- untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Iya, menurut gua nggak ada lagi sih. Kan belum Juni ntar. Kita lihat aja. Emang ada apa lagi? Ntar dulu dong, sabar gitu. Tapi ya mungkin bener juga gitu. Karena emang beneran terbukti dengan penjualan gitu kan. Oh iya. Habis 10.000 unit. Gila banget. Gak ada seminggu loh. Gak ada seminggu 10.000 unit gitu. Iya, gila dikali 5 juta berapa tuh? Gila. Harusnya 1M lah. Iya, 1M bagi dong pokok gitu kan. Tapi enggak sih, sebenarnya kesimpulannya satu sih, Di. Apa Orang tuh? Indonesia tuh sebenarnya daya belinya tinggi. Itu dia bener. Iya sih. Itu bener. Daya beli tinggi dan ternyata tech savvy di Indonesia tuh rame juga. Banyak banget. Kalau mending yang berduit. Iya, kalau menang mending berduit. Jadi kalau ada brand yang masih ngira, masih bisa membodohi dengan teknik-teknik marketing sampah Iya. atau sales-sales yang cantik-cantik, Iya. susah sih. Susah sih. Susah sih. Atau kalau lu pede barang lu bagus tapi tidak laku berarti barang Anda jelek gitu. Tetap jelek. Iya sih, karena pas lihat spek, gitu kan. Orang lebih ngerti kan? Iya. Orang lebih ngerti kan? Lihat aja deh, karena Poco itu orang lihat spek pasti kan. Ini Iya. sampai temen kuliah gue tuh nanya gue, tau nggak? Ger, itu 7 Plus Gen 2 itu lebih bagus dari 870 nggak? Gitu-gitu lah pokoknya. Ya, luar biasa lah. Cuman walaupun ada keluhan di Facebook ternyata kan. Iya. Katanya F5 itu panas overheat gitu-gitu. Oh, iya. Ya, jadi ya, ini setahu gua, dan kasihan dia diomel-omelin. Dan setahu gua ya kalau biasanya ini pengalaman gue ya. Ini pengalaman gue ya. Kita di sini juga kalau ngetes tuh jarang pakai AC kan. Betul. Di suhu berapa sih biasanya kita? Ya nggak suhu tahu. ruangan standar Ya, aja. suhu ruangan standar lah. Dan gua emang kalau setiap buka HP MIUI gitu ya, semua MIUI itu pasti panas dulu. Iya, pasti. Panas dulu sampai lu update update terus lah kayak ada optimisasinya, wah, ya udah slow aja. Iya, karena memang pas lagi launcher pertama itu pasti bakal optimisasi sistem baru nyala gitu Iya, kan. iya. Ada beberapa aplikasi keinstall, Iya. terus yang bloatware udah jalan juga. Apalagi kalau lu sampai kayak install semua aplikasi bloatware yang ditawarin awal-awal. Nah, itu tuh. Nah, itu Kalau panas kepencet pasti, kalau iya. kepencet kan. Iya. Dan pasti bener juga nih, kita dapat insight tuh kayak beli laptop gaming langsung main install. Iya. Gitu kan, itu kenceng juga. Iya, gitu. mesti hati-hati. Jadi lu pakai harus bener gitu. Ditambah handphone baru biasanya customisasi, semua setting dibuka tuh. Iya kan? Dimaksimalin semua. Pasti panas. Lama-lama panas. Wah, aduh, ini Akhirnya gue dari tadi nunggu Gary batuk. Wih, kita nah. lu mau emang batuk kali emang. Ini gimana? Kenapa tuh Ger? Kok batuk-batuk Ger? Aku tidak tahu, sepertinya gara-gara Rodi Situmorang. Stupid sekali. Coba seperti biasa lihat ke bawah. Lihat ke bawah lagi, ini. Salah. Oh, salah. Situ. Oh, yang ini ya. Iya. Wah, ada Siladex. Iya. Cuy, obat batuk berdahak tidak menyebabkan kantuk. Lu tau kan iklannya kayak gimana? Gimana sih? Lega. Emang iya? Iya. Gua nggak tahu. Kalau nggak TV, TCL dong sponsorin Gary. Iya, gue lupa anjir, gue nggak tahu juga. Bebas alkohol. Emang obat batuk ada alkohol ya? Gue nggak tahu. Ya banyak orang mabok. Komik sih. Iya. Beda dong. Ya kalau ini adalah obat batuk ternyata mujarab juga kan. Benar. Ya Aldi udah make dan ternyata bebas dari batuk. Bebas sedikit. Gitu ya. Jadi tolong kasih Ladex ya nih. Iya. Aku tuh rekomen banget nih gini. Iya. Gini kan bosnya. Enak tuh guys rasanya. Iya, ya udah ya. Udah itu aja ya. Ini udah episode 65 ternyata ya. Masih tidak di iklan. Iya, ini sampai episode berapa kira ada iklan ya? Iya, sebentar lagi lah. Sebentar lagi kali ya, Iya. sebentar lagi ada iklan sih sebenarnya. Iya. Tapi ya gitu aja, ditunggu aja gitu. Langsung. Karena seperti yang akan ditunggu oleh warga-warga Betul. fans Tecno Indonesia. Gila, ini sepertinya Tecno Camon 20 series akan muncul ke Indonesia nih tanggal Iya.
tanggal berapa? 6 Juli. 6 Juli. Gitu. Ada 3 seri. Iya. Tecno Camon 20 yang 4G. Yang 4G, yang biasa Tecno aja. Camon 20 Pro. Pro. Ya masih 4G. 4G juga sama. Dan Tecno Camon 20 Premier 5G. Ya ini, kenapa dia nggak langsung Tecno Premier aja ya? Apa 5G aja deh? Kan? Tecno iya Pro 5G. Gitu. Iya gitu, harus banget ya, ada Premier gitu ya. Premier 5G ribet banget. Ya itulah, Tecno Indonesia. Dan dia akhirnya mengundang Nyantek untuk datang ke acara ini pertama kali kan kita. Acara Tecno. Jadi terima kasih untuk Tecno yang memberikan kesempatan. Iya. Walaupun beberapa kali kita kasih pasukan Iya. gitu ya. Untuk terutama desainnya, tapi desainnya mungkin kita salah nih. Karena ternyata desainnya tuh menang di Muse, apa sih namanya? Muse Awards. Muse Award gitulah pokoknya. Muse Design Oh iya, Awards. Muse Design Award gitu. Iya. 2023 desainnya ya. Iya. Jadi nggak tahu siapa yang salah di sini. Sebenarnya gue mau nanya. Iya. Hemon kan baru rilis. Iya. Kok udah menang desain doang? Iya juga. Udah kali sebenarnya kan di luar. Oh, udah ya? Udah kali di luar gitu. Cepet banget ya? Iya gitu ya. Ya namanya enggak mungkin Muse Design ini tidak pernah melihat desain-desain seperti iPhone 14 Pro Max gitu ya. S23 deh. S23 tidak pernah. Atau minimal Realme 10 aja deh. Realme 10 Pro lah itu udah oke gitu belakangnya ya. Kenapa nggak pernah ada S23 kan oke loh. Iya, dan desain kaca pecah itu ya. Dan tidak simetris jajar genjang ya, di terutama kameranya luar biasa. Cuman di sini kita bahas sekali soal speknya dikit. Oke, Jadi speknya. ada dikit ya. Jadi Tecno yang 20 biasa aja nih di G85 ya udahlah. Iya. Yang Pro itu G99 ya. Ini Iya. lumayan fenomenal lah chipsetnya ya, walaupun agak lama. Dan yang si Premier. ya ini pakai GPU ternyata. 80 Di 8050 ini sudah kita bahas di konten kita shortnya. Iya. Silakan cek di sini ya. Ini adalah sebuah rebranding dari 1300 sebenarnya. Yoi. Tapi ya ini gue masih terima gitu karena ternyata 1300 ya belum ada juga. Yang belum ada dan harusnya lebih kenceng daripada 1080. Wah harusnya ya lebih kencang dari 1080 gitu. Dan Iya. sama-sama juga nih udah ngasih AMOLED. Sekarang AMOLED tuh udah mulai normal ya. Udah mulai normal, emang kayak udah harusnya wajib lah gitu. Iya sekarang ya, tapi nggak tahu sih ya untuk kalian nih, maksudnya lebih suka IPS apa AMOLED gue nggak ngerti juga. Perekaman videonya cuma di Premiere doang nih, tapi nih yang di 4K 30 fps. Oh, wajar gitu. dong. Wajar lah ya, karena ya Iya. udah. Nah, cuman dia menarik banget nih. Ultra wide tuh 108 megapiksel. Wah, ini perlu ditunggu sih. Iya, gua nggak ngerti sih sebenarnya ultra wide 108 megapiksel tuh berarti dia baru jual ultra wide tuh gimana ya? Gua Iya. kurang paham juga sih. Dan dan ngomongin kamera juga, ini ada omongan dari PR ya lewat Detik ya ini. Sensor shift OIS biasanya ditemui di perangkat kamera SLR gitu. Teknologi ini mampu mengkompresi getaran atau goyangan hingga 5.000 kali per detik. Wow, Jadi dia OIS-nya. jual OIS-nya kan. Jadi dan gua rasa sih OIS dan ultra wide yang bagus nih itu bener-bener inilah klop Iya, banget iya, lah. bisa match lah. Iya, match. Contohnya yang dilakuin sama Xiaomi biasanya kalau Xiaomi itu kayak Xiaomi 12 ini dia untuk ultra steady-nya dia pakai ultra wide-nya gitu. Jadi bener-bener steady cuman kamera lebih bagus gitu ya. Dan juga ini kamera selfie-nya ini biasanya kan di 16 megapiksel gitu kan. Iya. Nah, ini bisa up to 32. Wah, gede. Gitu ya. Tapi ya lagi-lagi desainnya doang sih yang agak masalah sih. Cuman Ya, kalau oke lah. desainnya ini walaupun tapi kita belum megang sih. Ya. Takutnya ntar ternyata malah pegang bagus kan. Jadi tunggu aja akan ada reviewnya soal Tecno 20 ini di channel kita. Ya, semoga Gitu. cepat datang ya. Ya, semoga cepat Iya. datang dan semoga harganya bombastis lah. Ya cuman kan memang ada perkiraan harga ya. Apalagi Om Heri udah ngasih harga kan. Yang Premier ini bakal di sekitar 5 jutaan. Waduh, gua nggak tahu. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di 5 jutaan nanti kita. Iya. Pokoknya ya yang jelas ya untuk Premier ini karena dia ngejual 108 megapiksel kayaknya nggak mungkin sih. Lu ngarep Tecno tetap jualan di 3 juta. Ya mereka butuh gitu dong. Nggak ada- Cuman sih gue penasaran ya sama ultrawide 108 megapiksel karena ini sebuah kamera yang jarang diimplementasi sama brand-brand lain. Iya. Biasanya kan ultrawide tuh ya sekedar ada 8 megapiksel, terus 12 mungkin itu Iya, 12 aja 12. jarang. 8 megapiksel paling banyak gitu. Samsung aja kalau Samsung 12. Iya, nggak banyak gitu. Nggak banyak gitu. Jadi ya orang biasanya di main kamera aja kan. Iya. Ya, jadi ya nggak tahu sih, mungkin dia nontonin Aldi kali di Bego Teknologi pernah bilang Aldi lebih suka untuk main kameranya Iya. daripada ultrawide. Tapi ya kalau ada ultrawide begini mah mending masukin aja sekalian. Iya sih, ini kalau misalnya beneran detail keluar bagus ya. Wah, ini sih menarik sih. Iya, ya ini kalau Tecno ya pokoknya semoga bagus dan semoga sukses lah. Ya, semoga aja. Gitu. Dan kita beralih lagi ke HP
yang juga fenomenal. Ini iQOO 11 sudah ada kayak update-nya gitu. Iya, udah mulai ada berita baru ya. Iya, berita baru ya. Ini iQOO 11S kabarnya saat tanggal video ini naik, dia launching gitu ya. Dan sebenarnya sih nggak ada yang beda gitu, kayak masih 8 Gen 2, terus masih 2K juga dan 144 Hz juga gitu. Cuman yang di sini lebih ke permukaan, katanya dia bisa ngeluarin 16 GB 1 TB, gila. 16 GB RAM-nya. RAM ya, RAM 16 GB dengan storage 1 TB. Jadi ini memang seri refresh-nya dari iQOO 11 yaitu iQOO 11S ya. Yang memang sebenarnya sangat wajar. Yang mana si iQOO 11 itu datang tuh dengan 8 Gen 2 secara prematur. Nggak bisa bilang prematur sih, benar-benar on time banget. 8 Gen 2 keluar langsung core iQOO gitu. Iya, jadi kayak kalau dipikir-pikir mungkin mereka saat meeting mau fitur apa, ya udah nggak ada. Jadi gitu. memang masih early adopter si 8 Gen 2. Jadi memang si iQOO 11 ini masih punya headroom untuk mengimprove si 8 Gen 2-nya. Iya, ini iQOO 11S ini kayak yang ini loh, gue bisa begini loh, gitu. Walaupun kalau saat tahun-tahun ini, di akhir-akhir tahun ini gue lihat iQOO 11 sangat menarik karena 8 Gen 2 paling murah, sealam semesta. Waduh, dan tidak goib, itu yang harus kalian tahu ya. iQOO itu berani jamin mereka nggak goib, itu hebat sih. Goib, paling telat ngirim. Pas pengen ngirim ada regulasi kan, waduh nggak bisa nih, marah-marah lagi kan. Sialah ya udah gitu kan. Dan sama juga nih kalau jeroannya untungnya masih pakai LPDDR5X sama UFS 4 lah, ya udahlah. Dan juga dia charging speednya itu sampai 200 watt. Oh, naik sekarang 200 dari watt ya. 120 kalau nggak salah gitu. Dan kameranya juga dia pakai sensor IMX866, sebelumnya itu pakai ISOCELL kalau nggak salah gitu. Ya oke lah. Ya, gue sih nggak tahu ya itu sebagai update apa enggak ya. Cuman yang gue tahu IMX itu kalau maksudnya ISOCELL itu gak tau ada Samsung tuh pakai ISOCELL. ISOCELL pakai. ISOCELL kan? Yang 200 megapiksel. Seingat gue ISOCELL itu nggak hanya sih, paling kelihatan bagus di Samsungnya sendiri. Iya, karena memang ISOCELL itu bagus pas di yang arah Samsung itu. Sebelumnya ISOCELL ya udah kamera pelengkap doang. Iya, kamera pelengkap doang gitu. Satu Samsung yang pakai karena dia yang bikin juga ya lebih oke gitu. Dan juga nih kalau lu perhatiin di brosurnya ada S Super gitu ya. Ini adalah HP yang membawa super vision teknologi, super resolution, super frame konkurensi, dan high definition, high frame visual experience. Pokoknya sepanjang itu, pokoknya mereka menjual layar yang lebih bagus kalau nggak salah gitu. Jadi ya gue nggak tahu juga sih apa lebih bagus. Dan mungkin arahnya 11S ini akan menjadi HP yang entertain gitu. Ya, secara kasual general gitu secara ya. Kasual general ya. Walaupun ya 2K terus-terusan 144 Hz, pasti baterainya boros. Dari secara desain pun juga dia sama aja ya. Iya, sama aja dia. Emang refresh banget dari Gen iQOO yang 11 kemarin, memang dibuat lagi, diperbaruin lagi gitu loh. Iya, gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang spesial banget, cuman sih gue penasaran sama layarnya sih. Kalau ada kesempatan buat bandingin 11 sama 11S sih, kalau dia jual kan kayak jual layar banget ya. Gue pengen lihat sih sebenarnya sih. Cuma masalahnya gue satu, Ger. Apa? Si iQOO ini nggak jadi early adopter 8 Gen 3 emang. Capek juga Pak, Pak. Kayaknya sih capek sih. Iya, kejar-kejaran gitu kan. Belum lagi regulasi negara kita tercinta ini sangat susah. Mau jualan saja, yang jelas-jelas kasih pajak dipersulit. Gitu. Apalagi mau masuk, kan? Ada salam lagi. Salam kiri kanan atas bawah, salam terus. Ya udahlah ya. Semoga harganya nggak mahal. Iya, semoga harganya nggak mahal seperti yang iQOO 11 itu kan. Iya, beda-beda tipis nggak apa-apa. Beda-beda tipis gitu. Ya udahlah. Dan yang terakhir nih, ini adalah sebenarnya berita utama. Ini berita Cuman utama. gue yakin lu pada nggak suka gitu. Nggak pada tertarik sama handphone ini. Iya, kalau nggak Poco susah banget nontonnya. Iya, gitu, susah banget dah. Yang pada pengen tertarik. Kalau nggak bukan Xiaomi Group susah banget nonton. Entah kenapa gitu. Kalau nggak Xiaomi, Realme itu oke. Kalau HP ini kita ngomongin Oppo. Ini nggak tahu nih brandnya tuh lagi wah. Atau mungkin mulai tersadarkan gitu. Iya, ternyata handphone gue jelek gitu. Bukan jelek, kurang bagus. Karena ternyata Oppo A78 4G ini menarik. Lebih bagus daripada yang 5G-nya. Iya, aneh sekali menurut gua. Jatuhnya lebih bagus ya. Lebih bagus ini. Jatuhnya lebih seriusan. Oppo A78 5G kemarin itu sebenarnya ya udah gitu loh. Ya udah gitu. Kita aja ngebahas sebagai orang Oppo gitu. Maksudnya orang yang suka Oppo gitu. Ya udah gitu. Ya udah HP aja gitu. Cuman ya ini yang 4G ini agak aneh
menarik karena yang 5G begitu. Gitu. Contoh nih ya, ini kayak speknya ini dari layarnya dia kasih Full HD. Iya. Yang A78 5G kemarin tuh layarnya itu kalau nggak salah HD Plus ya, sampai ada yang marah-marah gitu. Nah, tapi ini layarnya Full HD. Betul. Di 4G yang biasanya 4G itu selalu ada ini kan. Iya. Lihat gak Tekno tadi kan? Iya. Ya kan yang bagus lebih ini. bawah gitu kan, lebih biasa. Lebih biasa aja udah, yang 5G malah oke. Nah, ini nih ya. Dan ini kebalik gitu. Secara chipset juga dia pakai Snapdragon 680 gitu ya. Ya oke lah, penurunan daripada Dimensity 700 tapi 680 itu adalah chipset yang disanjung. Iya, disanjung. Untuk 4G terbaik lah. Iya, 4G terbaik karena mereka juga pakai seri ini di Reno mereka kalau nggak tahu, Reno 8 4G. Mereka pakai di sana gitu. Baterainya 5000 mAh dengan 67 watt charging. Betapa anehnya Oppo Indonesia. Kenapa 4G yang ini bagus sekali? Ya oke lah, launching telat nggak apa-apa. Iya oke lah. Cuman kan fitur ini kayak agak aneh gitu. Iya kan. Jadi 4G yang lebih dewa gitu. Iya nih, SuperVOOC 67 watt nih. Kemarin 33 watt. 33 watt. Wah aneh banget sih Oppo ya. Gitu ya. Maksudnya gini loh Oppo loh. Maksudnya biasanya 4G yang kuring. Iya. Ini entah kenapa jadi 5G. Iya. Gitu ya. Apalagi nih Lulu nih Oppo nih yang biasa ngasih harga lebih mahal dibanding yang murah-murah gitu ya. Ini lu mau naruh harga berapa? Iya, ini tidak mungkin dong harganya setara atau mendekati. Atau bahkan lebih, nggak mungkin banget kan? Nggak mungkin. Jadi harganya ini buat konteks aja, A78 5G itu harganya berapa sih? 4 juta. 4 juta nih. Nggak mungkin dia harganya 38-nya nggak mungkin menurut gue. Nggak mungkin. A78 4G nggak mungkin 38. Jadi ya tidak tahu sih, kalau ini harganya murah, ini bakal jadi kaget sih kita sih semua. Iya, oke lah, banter-banter 3,5 juta. Iya gitu. Cuman kalau lu bisa di 3 juta, ini cuma nambah 500.000 daripada Redmi Note 12 doang. Wah, iya tuh. Dan ini mungkin akan menjadi, mungkin di tempat lu kan Oppo ini premium ya gitu ya. Kita nggak tahu ya gitu ya. Ya, jadi kayak bisa lebih bergaya juga gitu. Iya. Lebih bergaya di harga yang lebih masuk akal. Betul. Gitu dah. Gak ngerti lah gue mau Oppo, dan ini terjadi juga kemarin di Reno 8T kemarin kan. Reno 8T itu 4G menurut gue sangat menarik banget sih. Desainnya bagus juga. Ada letter desainnya. Warna coklat. G99 terbaik. Iya, G99 terbaik, udah nggak ada lagi yang terbaik. Kita nggak ngomongin harga loh. Ini ngomongin desain dan keseluruhan loh. Itu udah terbaik gitu. Bahkan ngalahin menurut gue yang 5G-nya ya. Gitu. Bener. Itu aneh banget. Jadi Oppo tahun ini tuh kayak jualan 4G. Kenapa ya? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman ya. Ya gue nggak tahu lah ya. Agak aneh aja gitu. Gue udah berapa menit masih lama deh. Ya udah lah. Apalagi nih? Gak ada lagi sih. Ya nggak ada. Intinya sih gue penasaran aja sama harga A78. Ya 78 4G sih ini menarik sih. Intinya kalau misalnya harganya 4 juta atau lebih, ya lebih sih udah tolol banget ya. Iya, yang 4 juta sama kayak 5G-nya gue bingung nih. Oppo mau nyampe. Iya, Oppo nggak tahu gitu. Iya, lu beli yang 4G-nya aja deh. Tapi fun fact loh, tadi gue cerita juga sama Aldi ini. Gue ke mana? Tadi sih kita ke PRJ gue ya. Gue ke PRJ tuh. Ternyata booth Oppo A series tuh rame banget, gua tahu padahal sampingnya tuh ada Zenfone 9, ada kayak Realme. Oh iya, di era itu ya. Iya, di era space itu yang rame tuh di Oppo, gua nggak tahu kenapa tuh. Dan di situ nggak ada sales gue lihat. Betul. Jadi kayak ya gua nggak tahu gitu yang terjadi di luar lingkup komunitas kita ini tech savvy ini kan. Karena kan tech savvy kayaknya sama Oppo tuh agak-agak singgung gitu kan. Iya, apalagi dengan harga kan. Iya, apalagi dengan harga tuh kayaknya galak banget gitu kan. Cuman kayaknya kalau di pasar awam nih Oppo berhasil brandingnya sih. Betul. Mungkin ya, ini gua nggak tahu gitu. Tapi kalau lu bukan marketnya Oppo ya udah bodo amat sih. Masih banyak yang di Oppo sebenarnya. Iya gitu doang. Gua udah gitu nggak belain loh, ini ngasih fakta aja. Ya coba aja ke PRJ kalau nggak percaya. Iya, udah ke PRJ aja silakan gitu. Lu lihat tuh ada booth Vivo, ada booth Realme. Sono aja udah gitu. Iya, lu lihat mana yang rame. Yang rame mana? A series gue juga bingung kenapa. Bukan Samsung ya, Oppo A series pula. Ya udahlah. Udahlah gitu aja ya. Sekarang kita Pacul of the Week. Pacul of the Week. Nah, dari Jovanandi 6338 YouTube sekarang namanya gini ya, lucu juga ya. Handle-nya belum diganti. Iya, belum diganti ya. Sehat selalu buat tim nyantai, terutama Bang Aldi, kedengaran agak serak gitu. Emang kemarin saya kurang serak, makanya ada si Ladex FE ya. ME.
ME, Siradex ME. Ya, ya kemarin. Tapi terima kasih lu. Dan Thank kita, you banget. jadi kemarin tuh ternyata unexpected ya. Itu views-nya tuh gue kira yang paling rame yang ngomongin Poco ngambek kan. Ternyata kemarin rame sekali, 20.000 lo. Terima kasih lo ya. Unexpected lo. Iya, kalau kalian suka sama konten begini, tolong share-share lah. Share aja. Share aja, gampang. Share tuh cuman klik mana sih? Pokoknya ada yang tambang gini itu, lu share tuh ke WA temen lu tuh. Nih orang goblok-goblok nih, gitu. Udah gak apa-apa. Ikhlas gitu. Gak apa-apa, udah share aja gitu. Ikhlas. Untuk menyebarkan kejenakaan dan slow-slow di teknologi gitu. Kan teknologi kayak yang kayak jadi gini, boring sih. Itu channel siapa? Gak ada. Oh, gak ada. Gak ada. Gua kira lu mau nyerang. mancing-mancing. Gak ada channel begitu, gak ada bro, gak ada. Oh nggak ada. Lu berarti nggak nontonin channel lain dong? Nontonin, nggak ada yang begitu. Oh nggak ada. Nggak ada. Ya, gitu. Mungkin luar negeri ada. Oh, iya. Tech reviewer Arab. Oh iya, tech reviewer di Arab sana nggak ada. Oh nyari aman ya. Nyari aman, sama di daerah-daerah Dubai, itu semua tuh. Belakangnya Lamborghini gitu kan, nggak tahu aja kayak udahlah. Ini Aldi anjing. Nah, ini yang kedua nih ya. Konten gabut. Iya. Alhamdulillah setelah lama menabung akhirnya bisa beli kuota buat nonton video ini. Aduh. Kirain pokoknya 5. Tapi ini terjadi loh. Jadi kemarin tuh yang di post Facebook kemarin dia. Iya. Yang itu gue liatin juga komennya tuh. Kok orang bisa sampai kayak pengen juga bang HP-nya bang walaupun dibilang komen-komen jelek gitu. Tapi nggak ada duitnya, kasihan juga sih. Mungkin lo ada tips-tips menabung kali dia. Ada ya. Yang pertama kerja. Itu sih ya. Yang kedua inilah. Sebenarnya HP, enggak gini, kalau lu belum ada duit kerja, misalnya kayak lu cuman pelajar gitu atau kuliah, ya nggak harus juga F5 sih menurut gue sih. Lu bisa nontonin review aja sebenarnya kalau lu bener-bener suka sama brandnya gitu. Nggak harus lu beli, beneran dah. Kalau lu duitnya nggak pas ya udah, dan gak usah sedih juga. Ya udah gitu, ada teknologi makanya custom ROM mungkin kalau lu penasaran. Ya biar gitu. lebih enteng handphonenya. Iya, lebih enteng gitu. Kalau HP lu, ada juga komen-komen tuh kayak HP ku G85 gitu. HP Mediatek, sudah pasti Infinix. Ya gitu-gitu lah. Maksudnya ya udah santai aja. Nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa, tapi ya terima kasih ya walaupun nggak beli, cuman support kita dengan nonton aja. Iya, semoga nanti ada kalau udah kerja dapat duit banyak kan. Iya, atau mungkin kalau nonton kita mulu, siapa tahu ada giveaway HP bisa kan? Oh emang iya ada. Nggak tahu cu, siapa tahu ada kesurupan apa gitu brand, tolong lu bagi-bagiin. Nggak ada yang tahu kan, gitu. Ya udah nih yang ketiga ya. Oke. The Pond Review. Gila keren juga namanya. Tebakan nyantai fix lebih murah harganya dibanding yang nyantai ngomong. Iya. Jadi gimana sih maksudnya konteks? Ini pokoknya 5 yang gue nggak ikhlas. Oh, lu nggak ikhlas Gue ya? pengennya 6 juta kan. 6 juta, iya. Tapi ternyata 4 juta startingnya. Iya, 4 juta startingnya. Gue juga ngomong lebih baik loh, 5,8 loh. Kita tuh beneran ini sempet debat di off cam gitu. Ini 5,8. Ah nggak mungkin 6 juta. Harga lebih murah dari kita udah ngomong, goblok. Tapi emang kita miss. Kita ngomong itu sebelum ada statement si Poco online only. Oh iya. Oh iya benar. Belum ada itu. Kalau ada pasti lebih murah. Online only itu kenapa iQOO bisa lebih murah ya karena online only jelas. Iya. Udah gitu doang. Kalau Poco gue tahu online mungkin ya. Gue juga nebak. Tapi sih jujur gak akan nebak sih gue 5,2 sih. Ya, itu bisa kan, jadi ya. Itu kayak itu kalau misalnya judi ya, mohon maaf ya. Itu pasti odds-nya tuh udah 1 banding berapaan. Oh, gitu. susah banget. Iya, dia naruh 1.000 bisa jadi 1 juta gitu kayak. Gak mungkin. Ternyata Poco. Jadi ya salah satu yang kita lihat fenomenanya kemarin adalah pertama, satu TKDN itu udah pasti valid. Betul. Ya, kedua Poco ini atau brand-brand yang berusaha recover, kalau nggak main harga udah susah sih. Susah banget sih. Jelas pasti ada cut off di F5-nya gitu. Kita kayak salah satunya mungkin kayak desain build-nya gitu. Kurang. Ya nggak apa-apa lah, plastik lah ya. Ya kayak F1 dulu kan plastik ya, tapi banyak yang muja. Banyak yang muja gitu karena spek seperti itu lu mau otak-atik aja gitu. Ya udah bisa. Itu Poco F5, Poco X5 Pro lu cek DX dia udah ada custom ROM-nya. Iya. Silakan cek. Kalau kalian nggak sayang garansi, iya, tapi kita nggak rekomen ya. Yang jelas kalau lu ngelakuin itu void, sudah garansi void. Kalau udah void lu marah-marah ke Xiaomi, lu goblok gitu, nggak bisa. Ya dimatotin lagi lah. Aduh. Yang betul diganti F4. Downgrade. Aduh, gak downgrade di itu perdebatan lu. 7 Plus Gen 1, Gen 2 atau 870 gitu. Wah, yang debat itu sih orang tolol sih. Iya, itu perdebatan tuh. Upgrade, bro, upgrade. Itu seperti Intel
i5 Gen 13 dengan dibandingkan i7 cuma generasi 9. Iya kan? Emang secara angka i7 gitu. Namanya keren. Cuma generasi 9 tapi enggak apa gitu. Masih nggak tahu apa itu generasi 9. Iya, gitu. Ini yang generasi 13-nya udah beda. Iya, gitu. 17 Gen 2 chipset terbaik saat ini. Iya, emang angka. Dan itu teman gue yang mahasiswa tadi yang gue sebut di awal tuh juga nanya. Tapi kan 7 gitu. Iya. Ya enggak juga kayak gitu. Dengan analogi yang tadi udah selesai. Udah. Betul. Udah lah gitu aja ya pokoknya ya. Jadi ya itu aja. Kalau lu mau beli-beli barang-barang mungkin cek di review kita, lihat deskripsinya itu lebih aman gitu. Iya, pokoknya sekarang beli online tuh lebih aman gitu. Ya semoga semua brand handphone nggak mungkin sih ya. Nggak mungkin. Kalau online semua ntar toko pada tutup. Kasihan Iya. cuy. Intinya kalau kalian pengen beli online langsung aja cek deskripsi kita. Iya. Kita udah pilihin toko yang resmi atau nggak toko yang terjamin. Iya, di semua platform kita. TikTok juga ada bionya, IG cek bio aja gitu. Yang pasti lu beli barang pasti nyampe. Kalau nggak nyampe coba kabarin aja. Ya, kalau ada barang aneh-aneh gitu beli di link kita boleh kabarin kita aja gitu. Ntar kita sampaikan ke sana. Oke, mungkin itu aja lo Bego Teknologi kita di minggu ini ya. Jangan lupa untuk komen tentang si Oppo. Gue penasaran banget ya. Iya. Tentang kalian gimana sama si Oppo A78 yang aneh ini. Iya, aneh banget tuh barang. Dan seperti biasa juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, dan bersama gue Aldi, sebelah gue Gary, belakang kamera Daldira. Sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Bye bye. Orang juga.